Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah masih memberikan kita nikmat serta taufiknya sehingga kita bisa sampai kepada materi yang ke-29. Materi yang ke-29 dalam pelajaran kita kali ini adalah mengenai tentang bab maf'ul ma'ah. Bab maf'ul ma'ah ini juga termasuk dari salah satu isim yang dibaca nasab, dan ini adalah yang terakhir dalam bab i'rab nasab, yang mana yaitu bab maf'ul ma'ah. Kita baca dulu definisi dari maf'ul ma'ah ini. Apa yang dimaksud dengan maf'ul ma'ah ini? Yaitu isim yang dibaca nasab yang disebutkan untuk menjelaskan bersama siapa pekerjaan ini dilakukan. Jadi yang pertama diketahui bahwasanya maf'ul ma'ah itu harus berupa isim, dan juga isimnya ini dibaca nasab. Kenapa kok disebutkan di dalam kalimat ini? Untuk menjelaskan bersama siapa pekerjaan ini dilakukan. Jadi ini ada macam-macam, nanti kita lihat perbedaannya. Satu syarat penting dari maf'ul ini adalah harus jatuh setelah wawu ma'iyah, yaitu wawu untuk menunjukkan kesertaan, bukan wawu atof atau kata sambung yang bermakna dan. Jadi perbedaan atau syarat yang mendasar dari maf'ul ini adalah maf'ul ini harus jatuh setelah wawu ma'iyah namanya, yaitu wawu yang menunjukkan atau mempunyai arti untuk menunjukkan kesertaan, ya, bukan wawu atof, yaitu wawu sambung. Dalam bab i'rab rafa dalam bab atof kita telah sebutkan di antara huruf atof adalah wawu, dan bukan itu yang dimaksud di dalam bab ini. Untuk mengetahui perbedaannya, kita lihat contohnya. Contoh dari maf'ul ma'ah itu adalah ja'al amiru wal jaisha. Ja'al amiru wal jaisha, ja'a telah datang, al amiru Pak Presiden, wal jaisha dikawal tentaranya. Ya, jadi biasanya presiden itu datang, itu beliau disambut atau dikawal oleh tentaranya. Jadi datangnya tidak bersama dengan tentaranya. Ya. Atau ketika presiden datang, di situ bersama siapa? Itu presiden datang, di sekitarnya ada siapa? Itulah yang namanya maf'ul ma'ah. Atau contoh yang lebih jelas juga ada ana sa'irun wan nila. Ana sa'irun wan nila. Ana aku sa'irun berjalan, wan nila sejajar dengan sungai Nil. Ya. Kita lihat di situ yang dinamakan dengan maf'ul ma'ah itu adalah, kalau contoh satu tadi al-jaisha, kalau contohnya kedua itu an-nila, itu adalah maf'ul ma'ah. Dan kita lihat dia jatuh setelah wawu ma'iyah. Ya, wawu wanila itu wanya itu adalah wawu ma'iyah. Wal jaisha, wanya tadi juga wawu ma'iyah. Itu bukan wawu atof. Bagaimana membedakannya? Ya, kalau wawu atof itu kan yang setelah wawu atof itu harus sesuai dengan sebelumnya dalam segi i'rab. Kalau wawu atof misalnya ja'al amiru wal jaishu harus dibaca rafa juga. Ja'a fi'il, al amiru fa'il, i'rabnya rafa, tanda rafa'nya dhamma karena termasuk isim mufrad. Wawu atof misalnya, ya. Terus kemudian al jaishu juga harus dibaca rafa, itu kalau wawu atof. Akan tapi kalau wawu ma'iyah itu setelah wawu ma'iyah pasti dibaca nasab, yaitu al jaishu yang dibaca nasab, dan tanda nasabnya adalah dengan fathah karena termasuk isim mufrad. Wal jaisha. Ana sa'irun wan nila juga, nilanya itu jatuh setelah wawu ma'iyah. Bagaimana kita tahu itu wawu ma'iyah? Yaitu nilanya dibaca nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena dia termasuk isim mufrad. Artinya jalanku itu mensejajari arah sungai. Jadi ana sa'irun wan nila, jalanku itu mensejajari arah sungai. Karena kalau wawu bermakna dan, itu artinya sungai Nil juga berjalan bersamaku. Ya, kalau wawunya wawu ana sa'irun wan nilu itu makna yang salah. Kalau kita maknakan wawunya sebagai makna dan, itu artinya sungai Nil juga berjalan bersamaku. Itu artinya sungai Nil juga berjalan
bersamaku, ya. Dan sungendil itu tidak mungkin berjalan, ya. Ana sairin wan nilu itu salah. Karena kenapa? Kalau kita bermakna dan, itu nanti sungendil juga berjalan. Padahal logikanya sungendil itu tidak berjalan. Nah, maka di situ wawunya wawu ma'iyah, artinya orang ini atau saya ini berjalannya sejajar dengan sungai sungendil. Itulah untuk perbedaan yang spesifik dari wawu ma'iyah atau wawu atof itu ada pada cara bacanya atau tanda i'rabnya. Kalau atof itu sesuai dengan kalimat sebelumnya, kalau wawu ma'iyah setelahnya itu dibaca nasab karena menjadi maf'ul ma'ah. Kemudian yang terakhir yaitu NB atau notebook. Termasuk isim-isim yang dibaca nasab adalah khobarnya kana dan isimnya inna dan para pengikut naat, atof, badal dan taukid. Ya, jadi telah kita bahas di bab isim-isim yang dibaca rofa, itu ada bab kana, yaitu kana adalah tugasnya merofakkan isim dan menasabkan khobar, dan khobarnya kana itu juga harus dibaca nasab. Kita telah sebutkan di awal, silahkan cek kembali di sana. Ada juga inna, bab inna tugasnya menasabkan isim dan merofakkan khobar, maka isimnya juga dibaca nasab. Setiap kalimat atau kata yang kemasukan inna harus dibaca nasab. Dan juga para pengikutnya isim yang dibaca nasab, mereka tahu atof, taukid, badal dan sifat, ya, naat itu harus sesuai dengan, kalau yang dibaca di depannya dibaca nasab, maka yang setelahnya juga dibaca nasab. Dan sudah saya sebutkan di depan di bab isim-isim yang dibaca rofa. Silakan baca kembali untuk memahaminya. Sekian, ini materi yang ke-29, sekaligus ini adalah akhir dari bab atau isim-isim yang dibaca nasab. Jadi yang kemarin di awal itu isim-isim yang dibaca nasab sekitar ada 14. Yang terakhir itu ada ditutup dengan oleh namanya bab maf'ul ma'ah. Dan nanti di bab selanjutnya yaitu adalah kita akan membahas tentang isim-isim yang dibaca jer, ya. Dan itu adalah pembahasan yang pokok juga dalam ilmu nahwu. Jadi secara umum ilmu nahwu itu ada 3, yaitu isim-isim yang dibaca rofa, kemudian ada isim-isim yang dibaca nasab, yang ketiga ada isim-isim yang dibaca jer. Dan isim yang dibaca jazm itu sudah jelas, yaitu setiap fi'il yang memasukkan huruf jazm itu pasti dibaca jazm. Sekian teman-teman materi yang ke-29. Semoga ini bisa menambah manfaat ilmu bagi kita. Dari saya ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.